coba hubungi lagi Marwar Arsian. Pak Maru, dengar suara saya? Ya, saya dengar. Oke, Pak Maru, gimana Anda mencoba menangkap ini sebuah putusan yang strategis, tetapi Hakim MK kemudian terbelah dengan komposisi 5-3. Apa yang terjadi dalam bacaan Pak Maru? Ya, saya kira kalau dalam soal pembelahan karena perbedaan pendapat dan independensi para hakim, menurut saya itu adalah sesuatu masalah yang natural saja. Tetapi kalau mayoritas dalam putusan seperti yang diumumkan kemarin itu, yang memang di dalam satu hal yang boleh disepakati mereka bahwa sengketa Pilpres itu oleh MK boleh memasuki juga bukan hanya hasil perolehan suara tetapi juga proses. Itu merupakan suatu kemajuan menurut saya, dan itu boleh ke depan menjadi suatu acuan di dalam pengujian sengketa Pilpres seperti ini. Tetapi ketika kemarin saya mendengar bahwa apa yang dikatakan di dalam masalah pembuktian perkara daripada Gibran yang sudah dinyatakan melanggar etik baik di MK dalam putusannya maupun di dalam pendaftaran, maka yang menjadi persoalan bagi saya ketika dikatakan itu bukan merupakan pelanggaran hukum, yang menjadi persoalan sudah sejak tahun 1919 di Belanda yang kita ambil over, bahwa kriteria perbuatan melawan hukum salah satu adalah ketika melanggar kesusilaan dan kepatutan di dalam hubungan masyarakat itu. Oleh karena itu di dalam suatu paradigma konstitusi, maka sengketa konstitusi diukur dari konstitusi itu adalah dengan memandang konstitusi itu dibaca dari sudut moral dan kesusilaan. Barangkali Dworkin yang sering mengemukakan itu dan Pak Sacipto Raharjo, the moral reading of the constitution. Kalau di dalam tingkat konstitusi, pelanggaran etik itu adalah pelanggaran hukum konstitusi. Oleh karena itu ketika kemarin tidak dikatakan bahwa tidak boleh diterima permohonan untuk diskualifikasi Gibran dengan alasan satu lagi yang dimasukkan oleh saya dengar itu dari pihak pasangan calon nomor 2, yaitu pihak terkait, bahwa karena tidak ada keberatan ketika dari pasangan calon lain ketika Gibran mendaftarkan diri, dianggap bahwa mereka tidak mempersoalkan keabsahan pendaftaran. Nah, inilah paradigma yang dipakai itu adalah paradigma dalam perkara yang menyangkut kepentingan privat atau individu. Tetapi perkara konstitusi meskipun ditrigger oleh permohonan pasangan calon, tetapi itu adalah menyangkut kepentingan umum dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga paradigma yang dipakai adalah paradigma kepentingan umum, paradigma konstitusi yang tidak menerima lagi apa yang dikatakan keberatan seperti itu. Karena kalau itu yang dipakai, maka dia memakai ukuran di dalam hukum privat terhadap hukum publik. Ini yang sering dikatakan di masa lalu, memprivatkan hukum publik. Oleh karena itu, keberatan saya perbedaan saya yang terjadi kemarin ketika pertimbangan itu diambil alih adalah sangat tidak setuju, yaitu konsistensi Mahkamah Konstitusi harus dipelihara, bahwa paradigma konstitusi yang menyangkut kepentingan umum tidak lagi membiarkan persoalan itu hanya tergantung daripada para pihak di dalam perkara itu, tetapi itu adalah menyangkut kepentingan umum. Jadi saya kira dengan apa yang kita katakan ini kemarin, tampak juga ketika time frame sangat sempit, kemudian dibatasi oleh hakim dibatasi saksi, maka standar pembuktian dan paradigma konstitusi itu tampaknya belum siap untuk diseragamkan oleh para hakim konstitusi. Karena terutama ada beberapa yang masuk belakangan yang memerlukan suatu pemahaman yang sama, saya kira. Saya kira sementara demikian, Pak. Baik, Pak Baru, terima kasih telah bergabung di satu meja. Pak Oto, jadi gimana? Ada pandangan dari Pak Maru bahwa pelanggaran etik sebenarnya juga pelanggaran konstitusi sebetulnya? Kalau memandang dalam kasus ini, kita harus juga melihat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat keadilan itu melompat tanpa berdasarkan kepastian hukum, ya kan? Harus dilihat juga kemudian kemanfaatannya.
Nah, yang Pak Ma'ruf tadi katakan ini kan hanya melihat dari segi teorinya pelanggaran etik, pelanggaran konstitusi. Tetapi kan tidak dilihat putusan nomor 90 itu, ya, terlepas daripada apa isinya itu, tapi itu kan sudah menjadi putusan yang sudah inkrah, Formal. final and binding. Jadi kalau kita terus mempersoalkan itu terus selesai. nggak selesai. Oke. Kan hukum kan ada kemanfaatannya. Salah atau tidak, oke, kita bisa berpendapat, tapi harus ada ujungnya perkara itu. Jadi kita nggak boleh berkutat terus dengan putusan 90. Nggak move on gitu ya? Nggak move on, Oke. nggak selesai dong persoalannya. Karena hukum itu harus mencari manfaat. Mana lebih baik? Mempersoalkan itu terus menerus atau kita memperbaiki ke depan untuk suatu kemajuan lebih Oke, baik. Itu baik. poinnya. Kalau ke depan, Bang Mulya, ini ada juga pesan yang sebenarnya muncul dari dissentingnya Hakim Konstitusi soal rule of law dan rule of ethic yang memang harus diperhatikan dan bahkan lebih maju lagi. Dibentuk semacam majelis etik atau dibentuk lagi semacam RUU lembaga kepresidenan. Opini Anda? Saya sih melihat bahwa kita harus men-challenge ya, doktrin-doktrin hukum atau dogma-dogma hukum yang tidak pro pada pembaharuan, tidak pro pada reformasi. Kami ketika masuk ke Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan PHPU, kami keluar dari pakem atau template yang dibuat oleh MK. Kalau MK itu kan punya template yang sangat kaku, itu tidak akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kompleksitas persoalan sengketa pilpres yang kita hadapi ini. Karena itu kita tidak mulai dengan template itu. Nah, tapi kan agak sulit mengubah paradigma. Makanya tadi Uceng betul ketika dia bicara mengenai 3 kategori hakim. Judicial hero, ya, judicial soldiers, ini sebenarnya istilah yang lain daripada Uceng. Kemudian judicial minimalist. Nah, kita lihat banyak hakim-hakim itu yang mau jadi minimalis. Nah, ini yang kita hadapi. Nah, tadi bicara mengenai bansos, bicara mengenai nepotisme. Kita mulai dengan nepotisme, tapi saya tidak melihat majelis hakim kita itu memberikan pertimbangan yang cukup mengenai nepotisme. Nah, tadi memang Bung Otto mengatakan, ini kan sudah final, udah inkrah. Kita mempersoalkan dengan sangat kompleks, sangat luas persoalan putusan MK 90 dan kaitannya dengan pendaftaran calon, penetapan paslon, Gibran Raka Buming Raka pada waktu itu, karena KPU tidak mengubah PKPU nomor 19. Nah, ini kan dia tidak sah pendaftarannya. Sampai ke verifikasi, sampai kepada penetapan paslon itu. Nah, menurut saya ini tidak dibahas oleh Majelis Hakim MK. Makanya dikatakan oleh Uceng tadi betul, ini ada kategori hakim yang memang minimalis menurut saya. Nah, apakah kita akan bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang revolusioner, yang progresif ke depan? Tadi Bung Budiman bicara mengenai rancangan undang-undang kepresidenan. Menurut saya ini penting, karena kalau itu tidak dibuat, dalam menghadapi sengketa pilpres semacam ini, ada presiden yang masih menjabat. Dia ini kan lemdak presiden. Lemdak presiden ini tidak boleh membuat keputusan-keputusan strategis gitu. Dia harus membatasi diri, harus ada restraint. Tapi kan kita tidak melihat itu di Indonesia. Jadi kalau ada rancangan undang-undang kepresidenan, dia mesti mendengar apa yang dikatakan oleh 3 hakim yang memberikan dissenting opinion. Karena di situ dijelaskan dilemanya. Cawe-cawe Jokowi sebagai presiden itu mempengaruhi pemilih. Oke, baik. Bung Zainal Arifin Muchtar, Bung Uceng, gimana Anda menangkap pesan dari 3 hakim yang dissenting soal lembaga kepresidenan dan juga soal Majelis Etik Nasional? Yang pertama begini ya, saya sebenarnya menangkap kesan soal nir etik itu bukan pada 3 itu, pada 8 hakim. Ya. Karena kan 8 hakim sebenarnya sepakat bahwa ada pelanggaran etik. Hanya implikasi dari pelanggaran etik itu yang dimaknai secara berbeda. 5 hakim mengatakan, misalnya dalam kasus Bansos, tidak cukup alasan untuk kemudian melakukan pengulangan pemilu, pengulangan pemungutan suara. Kan begitu. Walaupun mereka sepakat bahwa ada pelanggaran etik, 5 hakim. 3 hakim mengatakan, karena ada pelanggaran etik dalam kasus Bansos, misalnya, maka kemudian harus dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi sebenarnya bukan tidak bersepakat soal pelanggaran etik. Jadi kita tidak bisa mengatakan pelanggaran etik itu hanya disetujui 3 orang. 8 hakim setuju adanya pelanggaran etik. Ya, dosa etik itu ada. Hanya implikasinya yang dibuat berbeda. Artinya begini, Bang. Kalau bicara soal etik, itu pesannya jelas sekali. Dan ini bukan di tiga hakim dissenting. Putusan itu sendiri sebenarnya membicarakan bahwa ke depan ada kebutuhan untuk merapihkan. Persis yang sudah sering kita bicarakan, Bang Budiman, dalam beberapa satu meja berapa kali sudah sampaikan bahwa
presiden manakala dia mau menuju pemilu, dia sudah tidak terpilih lagi atau dia mau menjadi incumbent, maka harus dilakukan pengaturan yang detail. Ya, bukan hanya sekedar itu, termasuk juga soal berkaitan dengan transisi antar pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali negara di dunia ini yang menggunakan sistem presidensil itu mengatur soal itu. Amerika ada, Ghana ada, Filipina ada, hampir semua ada. Kita negara yang sama sekali tidak pay attention ke situ, nggak banyak pay attention ke situ. Sehingga apa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah buah dari pohon yang kita tanam. Yang kita tanam bahwa kita tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap presiden. Padahal dalam sistem presidensil kita paham bahwa bedanya dengan sistem lain, pendulum kekuasaan itu terlalu besar berada di presiden. Oke. Kan itu yang soalan. Nah, soalan mahkamah etik saya kira itu bisa diperbincangkan dalam ranah yang berbeda. Ya, apakah harus ada satu mahkamah tersendiri ataukah di dalam internal itu ada mahkamah? Tapi yang saya mau kirimkan pesan sebenarnya begini, Bang BDM. Saya menangkap kesan sebenarnya pesan Mahkamah Konstitusi persis yang dibacakan di awal. Bahwa jangan harapkan semua penyelesaian pelanggaran yang dilakukan, etik yang dilakukan presiden ini, itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Harus berfungsi nih. Kelembagaan misalnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR misalnya melalui angket. Ya. Pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan lain, Bawaslu berfungsi dong dengan baik. Karena kan dalam banyak putusan itu sebenarnya Bawaslu disinggung kan, tidak melakukan upaya yang jauh lebih baik. Bahkan kalau kita baca detail putusan MK itu yang 1000-an halaman, masing-masing 1000-an halaman, pesan perbaikannya itu banyak sekali. Perbaikan KPU, perbaikan soal reaksi rekap, sistem rekap, perbaikan soal Bawaslu, perbaikan soal presiden, perbaikan soal etika. Jadi banyak sebenarnya yang harus ditindaklanjuti. Nah, ini yang saya kasih catatan, Bang BDM. Saatnya sekarang kita perbaiki juga sebenarnya kondisi demokrasi kita dengan menguatkan yang namanya oposisi. Nah, problem kenapa oposisi tidak menguat di Republik ini? Karena insentif untuk oposan itu nyaris tidak ada. Sehingga begitu ditawari kursi menteri, mereka tergoda untuk masuk ke arah pemerintahan dengan Baik, Bung Ceng, itu memang masih banyak catatan yang harus disampaikan setelah MK memutuskan, kemudian dan KPU juga telah menetapkan apa pekerjaan rumah setelah itu. Jawabannya setelah jeda berikut ini.